Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tablet FDT atau Fast Disintegrating Tablet. Kita masuk pada pengertiannya. Jadi tablet Fast Disintegrating Tablet atau FDT ini merupakan sediaan padat yang diformulasikan untuk dapat hancur dengan cepat dalam rongga mulut tanpa memerlukan bantuan air. Tablet ini akan berintegrasi dalam waktu singkat, umumnya kurang dari 60 detik, ketika bersentuhan dengan saliva sehingga zat aktif dapat segera dilepaskan dan siap untuk ditelan atau sebagian diserap secara lokal. Kita masuk pada karakteristiknya. Secara umum, tablet FDT ini memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari tablet konvensional. Tablet ini dirancang agar cepat hancur sehingga memiliki porositas yang tinggi dan struktur yang relatif rapuh. Selain itu, karena hancur di mulut, rasa menjadi faktor yang sangat penting sehingga diperlukan teknik penutupan rasa atau taste masking. FDT juga tidak memerlukan air dalam penggunaannya, menjadikannya lebih praktis dalam berbagai kondisi. Biasanya itu cepat hancur di rongga mulut, tidak memerlukan air saat konsumsi, memiliki porositas tinggi dan bobot yang ringan, cenderung lebih rapuh dibanding tablet biasa dan memerlukan rasa yang dapat diterima oleh pasien. Kita masuk pada keuntungannya. Penggunaan FDT memberikan berbagai keuntungan terutama pada kelompok pasien tertentu. Pada pasien pediatrik, tablet ini sangat membantu karena anak-anak sering mengalami kesulitan menelan tablet konvensional. Pada pasien geriatrik, terutama lansia yang mengalami penurunan fungsi fisiologis, FDT mempermudah konsumsi obat tanpa resiko tersedak. Selain itu, FDT ini juga sangat bermanfaat bagi pasien dengan disfagia, yaitu gangguan menelan yang dapat terjadi pada kondisi seperti stroke atau penyakit neurologis lainnya. Biasanya itu memudahkan pasien pediatrik yang sulit menelan, membantu pasien geriatrik dengan penurunan fungsi menelan, cocok untuk pasien disfagia, meningkatkan kepatuhan pasien, dan praktis digunakan tanpa air. Kita masuk pada teknologi pembuatan FDT. Di dalam pengembangan FDT, terdapat beberapa teknologi yang umum digunakan. Metode direct compression merupakan teknik yang paling sederhana dan banyak digunakan karena prosesnya itu mudah dan biaya produksinya itu relatif rendah. Metode ini memanfaatkan penggunaan super disintegran untuk mempercepat penghancuran tablet. Metode lyophilisation atau freeze drying menghasilkan tablet dengan struktur sangat porous sehingga dapat dihancur sangat cepat di mulut. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu biaya yang tinggi dan tablet yang dihasilkan sangat rapuh. Selain itu, metode molding juga dilakukan dengan mencetak massa tablet dalam cetakan sehingga menghasilkan struktur yang lebih lunak dan mudah larut, meskipun kekuatan mekaniknya itu lebih rendah dibandingkan metode lainnya. Seperti yang pertama itu waktu hancur, yang kedua kekerasan tablet, yang ketiga uji ras atau permeabilitas, dan yang keempat itu kadar air, dan yang kelima itu keseragaman kandungan. Kita masuk pada eksipien khusus FDT. Eksipien memiliki peran penting dalam memastikan tablet FDT dapat bekerja dengan optimal, terutama dalam hal kecepatan disintegrasi. Super disintegran merupakan komponen utama yang berfungsi mempercepat proses penghancuran tablet melalui mekanisme penyerapan air dan pengembangan. Adapun teknologi pembuatan FDT, yang pertama itu cross-povidon, di mana itu bekerja melalui mekanisme wicking, yaitu menarik air ke dalam tablet sehingga mempercepat integrasi. Sodium stearate glycolate bekerja dengan cara mengembang secara cepat ketika kontak dengan air, sedangkan cross-carmelosa sodium mengombinasikan mekanisme swelling dan wicking untuk menghasilkan efek penghancuran yang lebih efektif. Untuk evaluasi tablet FDT evaluasi FDT dilakukan untuk memastikan kualitas dan performa tablet sesuai dengan standar yang ditetapkan. Waktu hancur menjadi parameter utama yang menunjukkan kecepatan tablet dalam berdisintegrasi di rongga mulut. Kekerasan tablet juga penting untuk memastikan tablet tidak mudah rusak selama penyimpanan dan diberi distribusi, namun tetap dapat hancur dengan cepat saat digunakan. Untuk evaluasi tablet FDT rasa atau permeabilitas menjadi faktor penting karena tablet larut di mulut sehingga perlu dilakukan uji sensorik. Kadar air juga perlu dikontrol karena dapat mempengaruhi stabilitas tablet. Selain itu, keseragaman kandungan harus dipastikan agar setiap tablet mengandung dosis obat yang sama.
Masuk pada kapsul XR atau extend release, di mana konsepnya itu kapsul XR ini merupakan sediaan yang dirancang untuk melepaskan zat aktif secara perlahan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan sediaan konvensional. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar obat dalam darah tetap stabil sehingga efek terapi dapat berlangsung lebih lama tanpa perlu pemberian dosis berulang dalam waktu singkat. Untuk keuntungannya itu penggunaan sediaan XR ini memberikan berbagai keuntungan terutama dalam meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien dengan frekuensi pemberian yang lebih jarang penting lebih mudah mengikuti regimen terapi. Selain itu, fluktuasi kadar obat dalam darah dapat dikurangi sehingga efek samping juga dapat diminimalkan. Biasanya itu kayak mengurangi frekuensi pemberian dosis, meningkatkan kepatuhan pasien, menjaga kadar obat tetap stabil, dan mengurangi efek samping akibat fluktuasi kadar obat. Untuk jenis sistem XR ini, dalam formulasi XR terdapat beberapa sistem yang digunakan untuk mengontrol pelepasan obat. Sistem matriks polimerik merupakan metode yang paling umum, di mana obat terdispersi dalam matriks dan dilepaskan melalui proses difusi atau erosi. Sistem pelapisan semi-permeable ini menggunakan membran yang mengatur masuknya cairan dan keluarnya obat secara terkendali, seperti pada sistem osmotik. Sedangkan multiparticulate system terdiri dari banyak partikel kecil seperti pellet atau granul dalam satu kapsul yang memberikan pelepasan obat yang lebih seragam dan mengurangi variasi antar individu. Biasanya itu matriks polimerik itu pelepasannya melalui difusi atau erosi. Untuk pelapisan semi-permeable-nya itu kontrol melalui membran, dan multiparticulate system itu pelepasannya itu lebih merata. Sedangkan untuk eksipien pelepasan lambat itu, eksipien dalam sediaan XR berfungsi untuk mengontrol kecepatan pelepasan obat. HPMC itu merupakan polimer hidrofilik yang membentuk gel saat kontak dengan air sehingga memperlambat difusi obat. Sedangkan etil selulosa itu bersifat tidak larut air dan digunakan untuk mengontrol pelepasan melalui mekanisme difusi. Untuk evaluasi sediaan sediaan XR ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pelepasan obat bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Profil pelepasan in vitro merupakan parameter utama yang menunjukkan pola pelepasan obat dari waktu ke waktu. Uji stabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa sediaan tetap efektif dan aman selama masa penyimpanan dalam berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, keseragaman kandungan juga harus dipenuhi agar setiap unit dosis memberikan jumlah obat yang konsisten. Sehingga itu profil pelepasannya itu in vitro, dissolution test, dan uji stabilitas dan keseragaman kandungan. Eudragit merupakan kelompok polimer dengan berbagai sifat, baik yang sensitif terhadap pH maupun tidak, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelepasan obat. Karbopol juga digunakan karena kemampuannya membentuk gel yang kuat sehingga dapat memperlambat pelepasan obat secara efektif. Singkatnya itu HPMC itu membentuk gel kontrol difusi, sedangkan etil selulosa itu tidak larut air kontrol, yaitu kontrol pelepasan. Sedangkan eudragit polimer variatif itu seperti pH dependent atau non dependent, dan karbopol itu gel kuat memperlambat pelepasan. Jadi kesimpulannya bahwa tablet fast disintegrating itu tablet itu atau FDT dan kapsul XR merupakan inovasi sediaan farmasi yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan efektivitas terapi FDT, memungkinkan tablet hancur cepat di rongga mulut tanpa air sehingga cocok untuk pasien dengan kesulitan menelan. Sedangkan XR dirancang untuk melepaskan obat secara perlahan agar kadar obat tetap stabil dalam tubuh. Keduanya itu memerlukan pemilihan teknologi, eksipien, dan evaluasi yang tepat untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keberhasilan terapi. Terima kasih.